Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Informasi yang mengejutkan di ibu kota negara Batu. Xi Yi telah kembali. Dia telah muncul dari halaman suci kuno. Adikku yang hebat, aku sudah kembali. Di mana kamu? Xi Yi merilis kata-kata ini di dalam ibu kota, memicu badai besar. Semua orang tahu bahwa ini kemungkinan besar merupakan jawaban atas tantangan Xi Hao. Di lain sisi, Xi Hao sekarang berada di negara api. Ada sekelompok ikan berenang di magma. Ikan jenis apa ini? Beberapa anak muda tercengang. Xi Hao mengisyaratkan agar mereka diam. Dia memimpin mereka mundur di balik batu besar karena takut mengejutkan gerombolan ikan. Ada total 40 hingga 50 dari mereka. Xi Hao menghitung sedikit dari sekelompok ikan itu. Bagaimana dia bisa menangkap mereka? Kecepatan ikan menjadi sedikit mengejutkan. Xi Hao masih menunggu. Jika dia bisa sedikit lebih dekat, maka dia akan menangkap semuanya sekaligus. Tiba-tiba, sosok muncul di darat. Seorang berteriak kaget. Mungkinkah ini ikan yang legendaris? Xi Hao tahu bahwa segala sesuatunya menjadi buruk dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin mengumpulkan semua ikan ini. Xi Hao terdiam. Setelah mengeluarkan semua upaya itu, dia hanya bisa menangkap selusin ikan kecil sepanjang jari. Anak muda, saya pikir lebih baik jika Anda membiarkan mereka pergi. Suara terdengar dari orang asing itu. Salah satu dari mereka melempar spanduk ke danau. Itu mengirim gelombang ke langit. Ekspresi Xi Hao segera menjadi muram. Dia benar-benar terkagum oleh orang ini. Dan ikan-ikan itu segera mulai melarikan diri. Dan kemudian Xi Hao mengeluarkan mangkuk untuk menangkap total 18 ikan. Jumlah yang lebih rendah dari yang diharapkan. Anak muda, tinggalkan mangkuknya. Kemudian Anda bisa keluar dari pandangan kami. Salah satu dari orang-orang itu berbicara. Ekspresi Xi Hao sedingin es dan amarah memenuhi hatinya. Benar-benar tidak punya rasa malu. Kalian semua harus mati saja. Anak muda, kami juga tidak mau menimbulkan konflik. Namun, jenis ikan ini sangat berguna bagi kami. Jadi, bisakah Anda menunjukkan kebaikan? Bagaimana kalau artefak berharga ini sebagian gantinya? Jika kamu harus menyadari nilainya. Namun kamu berani menukar beberapa artefak busuk untuk itu. Persetan, Xi Hao memelototi mereka. Anak muda, kata-katamu terlalu berlebihan. Kamu ingin berdagang dengan Anda dengan niat baik. Namun sikap seperti apa ini? Karena seperti ini, maka kami tidak akan keberatan bertukar beberapa gerakan. Wajah seorang individu parubaya menjadi mendung. Di antara mereka, langsung mengeluarkan spanduk besar untuk menekan Xi Hao. Ekspresi Xi Hao dingin. Dia tidak ingin membiarkan satupun dari mereka pergi. Namun, ketika pertempuran besar pecah, orang-orang di semua ngeri. 10 pertukaran telah terjadi. Spanduk mulai menunjukkan retakan. Tulang dada orang itu dihancurkan dengan satu tendangan. Dia memutahkan banyak darah, dan bendera di tangannya juga hancur berkeping-keping oleh satu telapak tangan Xi Hao.
Wajah orang lain pucat pasi. Selusin pertukaran kemudian, mereka semua dibunuh oleh Si Hao. Dihancurkan berkeping-keping oleh Si Hao dengan tangan kosong. Orang-orang yang bersama Si Hao terkejut dengan kultivasinya. Baru sekarang mereka tenang dan berkumpul di sini. Si Hao saat ini dengan hati-hati melakukan penyempurnaan. Semua hari-hari berikutnya, Si Hao sekali lagi mengambil tindakan. Dia mendapatkan umpan harum dan memilih beberapa danau yang lebih besar. Kali ini, dia bisa menangkap hampir 100 ikan yang sekaligus. Setelah memurnikan beberapa tetes cairan emas, dia menelan semuanya dalam satu tegukan. Dia kemudian pergi ke isolasi di tempat. Beberapa hari kemudian, Si Hao tampak penuh dengan kehidupan dan sangat yang tinggi. Sementara itu, beberapa peristiwa terjadi dalam domain yang berapi-api. 2 hari kemudian, seorang individu berpakaian hitam menemukan sekelompok Si Hao. Individu itu terus-menerus bingung saat mengawasinya. Kau sudah mengikutiku cukup lama. Apakah kamu butuh sesuatu? Si Hao bertanya. Saya adalah salah satu jenderal perang Huoliner. Di mana dia? Memimpin. Si Hao langsung menyela. Segera setelah itu, Si Hao bertemu Huoliner. Selain itu, ia memperoleh beberapa berita yang sangat penting. Si Yi telah kembali. Si Yi cukup kuat. Hati salah satu pelayan lamaku bergetar bahkan saat mengamatinya dari jarak yang cukup jauh, kata Huoliner. Pikiran Si Hao rumit. Setelah diberitahu bahwa individu dengan murid ganda telah kembali, dia langsung memikirkan banyak hal. Bertahun-tahun telah berlalu. Jadi tidak sulit bagi Si Hao untuk menghadapinya dengan tenang tanpa menunjukkan kemarahan yang liar. Adikku yang baik, aku telah kembali. Di mana kamu? Ketika Huoliner mengulangi kata-kata ini, Si Hao tampak berpikir keras. Dia bisa merasakan kepercayaan diri pihak lawan. Tentu saja, ini adalah sikap menghina. Si Yi mengundangnya untuk bertarung. Si Hao benar-benar diam saat dia menatap ke dalam wilayah yang berapi-api. Apa yang salah? Apa yang Anda pikirkan? Huoliner bertanya dengan lembut. Aku sudah memikirkan bagaimana cara mengahlakannya. Si Hao berkata dengan lembut. Tidak perlu melakukan pertarungan sekarang. Kamu masih 3 atau 4 tahun lebih muda darinya. Jadi jika kamu bertarung sekarang, kamu akan sangat menderita. Tunda untuk nanti. Dia menasehati dengan cara lain. Si Hao berbalik dan menatapnya, tidak menunjukkan persetujuan apapun. Dia dengan lembut menghela napas dan kemudian melihat ke arah cakrawala lagi. Ketika Anda mengeluarkan tantangan, Anda harus menunggu lama tanpa ada tanda-tanda kepulangannya. Demikian pula, sekarang dia kembali. Anda juga harus memberinya bahu dingin. Huoliner menasehati dengan senyum yang agak licik. Ketika Si Hao mendengar apa yang dikatakan, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman. Dan sikapnya tampaknya telah berubah. Akhirnya, dia mengangguk dan berkata, benar, aku akan membiarkannya digantung untuk beberapa waktu dulu. Si Hao bergumam pada dirinya sendiri. Pertempuran tidak terlalu jauh. Ketika Huoliner mendengar ini, dia menghela nafas. Apakah kamu punya rencana khusus untuk hari-hari yang akan datang? Huoliner bertanya. Kultivasi, dan kemudian pertempuran yang jujur dan tepat. Si Hao menjawab.
Sepertinya ini bukan gayamu. Aku selalu menganggapmu sebagai seorang yang akan membuat skema dan menjebak individu bermata dua, kata Huoliner. Omong kosong. Apakah aku orang seperti itu? Balas si Hao. Kali ini dia benar-benar hanya ingin bertarung dengan jujur. Lalu mulai sekarang, kamu perlu mengurpasi dengan pahit, Huoliner mengingatkan. Aku akan mentraktirmu makanan nanti. Si Hao tampaknya sangat antusias mengangkat topik ini. Setelah itu, Huoliner berpisah dari si Hao. Sejak hari itu, si Hao mulai berkultivasi dengan pahit.